Elisa Kambu hadir dan membawakan materi kepada pemuda, pelajar dan mahasiswa pada kegiatan Yutkem GPDI seprovinsi Papua Barat Daya di Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat pada Rabu 26 Juni 2024. Satu pesan penting yang disampaikan tokoh inspiratif dan sekaligus Bupati Asmat kepada anak muda dan mahasiswa itu adalah jadilah cerdas, sehat, dan produktif guna menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, saat ini hamba ada di hadapan generasi penerus, pemilik masa depan negeri ini dan pekerjaan Tuhan. Di atas tanah ada negeri ini dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Untuk itu, sebelum kami melanjutkan percakapan kami hari ini, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami merendahkan diri seraya memohon belas kasihan dari Tuhan, mengucap syukur dan siap untuk melanjutkan percakapan kami ini. Haleluya. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Kita ada di sini bukan karena kita. Benar atau tidak? Kita ada di sini hanya karena kasih karunia Tuhan. Tuhan mengizinkan kita dan membawa kita dari berbagai tempat. Kita ada di sini. Saya percaya kita akan pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan sendiri. Anak-anakku, saya tidak membawa satu topik, tapi saya ingin bicara sedikit tentang betapa pentingnya generasi muda untuk keberlanjutan pekerjaan Tuhan, tapi juga pembangunan di tempat di mana kita berada. Saya juga akan ingin memberi testimoni sedikit bahwa Tuhan kita itu hidup. Mujizat itu masih ada. Dan mujizat itu bisa berlaku untuk siapa saja. Untuk semua orang yang datang mencari Tuhan, untuk semua orang yang datang mendahulukan Tuhan, untuk semua orang yang datang membuka hati bahwa kita memang tidak bisa, kita masih butuh pertolongan dari Tuhan. Itu sebabnya saya kemarin diberi kesempatan untuk mau menyampaikan sepatah dua kata. Saya pikir nanti saya tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak yang luar biasa ini. Saya minta waktu, ya nanti sekitar kurang lebih 20 menit saya akan menyampaikan beberapa informasi. Setelah itu kita harapkan ada dialog lah supaya kita lebih hidup lagi. Bisa? Oke, luar biasa. Pertama, ya sekali lagi kita bersyukur karena kita ada di tempat ini. Kita ada di sini bukan karena kita. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan untukmu dan untukku. Tepuk tangan dulu. Itu karena kita ini penting di mata Tuhan. Baik kau dengan saya penting. Itu sebabnya Tuhan selalu hadir dengan rohnya untuk mengingatkan kita supaya kita bisa beri prioritas
untuk datang kepada Tuhan. Anak-anakku, saya ingin menyampaikan bahwa generasi muda, anak muda ini memiliki kedudukan yang sangat strategis untuk gereja, tapi juga untuk pemerintahan, untuk pembangunan. Mengapa penting? Karena kamu penting, saya bisa dari jauh, dari Asmat datang, karena saya anggap kamu penting. Generasi muda penting. Anak-anak muda penting. Karena kami orang tua ini ya, kita bukan berjalan maju, tapi kita mundur. Secara bertahap kita mundur. Tongkat estafet ini akan dilanjutkan oleh generasi muda. Saya beruntung hari ini berdiri di hadapan orang-orang hebat, pemilik masa depan pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi juga pembangunan bangsa kita. Itu sebabnya tanggung jawab saya dengan saudara-saudara saya yang seusia dengan saya, Bapak Pendeta, tanggung jawab kami adalah harus menyiapkan jalan untuk keberlanjutan perjalanan pekerjaan Tuhan, tapi juga bangsa ini. Banyak pengalaman yang kita baca, yang kita dapatkan melalui pendidikan, tapi juga di Alkitab banyak catatan-catatan penting bagi generasi muda. Untuk itu, saudara-saudara harus pertama, anak-anak harus pertama yakin dan percaya bahwa saya ada ini karena rencana Tuhan. Bukan sekedar ada. Kita semua ini ada ini karena rencana Tuhan. Tuhan menjadikan kita, menetapkan kita hadir di bumi ini dengan berkat-berkat kita yang berbeda-beda. Untuk itu saya ingin mengajak anak-anak untuk mulai dari sekarang harus mempersiapkan diri secara baik untuk menjalani kehidupan ini. Kita sama-sama ketahui perkembangan ini jalan terus. Tantangan ke depan semakin berat. Dan orang-orang yang akan hidup ke depan ini itu orang-orang pilihan, termasuk Anda semua yang hari ini ada di sini. Kamu harus percaya itu bahwa kita penting. Saya penting di mata Tuhan. Saya penting. Ini harus menjadi komitmen. Kalau kau penting di mata Tuhan, maka kau harus hidup mulai mempersiapkan diri secara baik. Kita harus sadar bahwa kita ada ini karena anugerah Tuhan. Untuk orang-orang yang akan melewati
masa-masa yang susah itu kita hanya butuh manusia yang sehat. Kamu semua sehat? Sehat? Harus bilang saya sehat. Yakin itu. Kedua, sehat saja tidak cukup. Kita harus cerdas. Cerdas. Kita harus cerdas. Cerdas ini harus perlu menjadi perhatian. Yang ketiga, ya cerdas itu harus kita harapkan bahwa manusia yang orang sehat, cerdas atau pintar tidak cukup. Dia harus memiliki karakter, kepribadian yang kuat. Kalau orang pintar, cerdas, dia bisa menguasai teknologi, bisa teknologi itu disalahgunakan untuk mengorbankan orang lain. Itu sudah tahu, kamu pegang HP semua tahu? Yang mata tidak tenang, tangan tidak tenang untuk melihat yang ada di situ tahu? Ya itu juga baik, tapi harap hati-hati. Sehat, cerdas, pintar tidak cukup, harus memiliki karakter. Karakter iman, kepribadian yang tangguh. Dan itu hanya didapatkan di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kita jadikan Yesus Kristus Tuhan sebagai teladan. Untuk mendapatkan itu, tema sentral kita dalam Youth Camp ini sudah jelas, kemarin sudah disampaikan. Kalau kita sadar itu, kita datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan menerima kuasa. Kalau roh itu sudah turun ke atas, roh sudah turun di kamu atau belum? Roh sudah turun atau belum? Oh, banyak yang masih ragu-ragu ya. Sudahlah. Kamu orang-orang hebat, kamu sudah menang. Jadi ini harus menjadi kekuatan kita. Harus percaya diri, tidak boleh ragu. Itu sebabnya saudara-saudara harus tadi mulai sehat. Sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu harus dikerjakan. Kamu anak-anak muda ini tidak boleh begadang terlalu banyak. Oke? Setuju? Tidak boleh begadang terlalu banyak. Harus makan yang teratur. Harus tidur istirahat yang cukup. Ya, itu harus menjaga lingkungan, kebersihan, diri harus bersih, sehat. Perempuan ya harus urus perempuan, urus dirinya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Ini adalah upaya untuk supaya kita tetap hidup sehat. Kalau lingkungan kotor-kotor, ya itu bisa berdampak. Jadi sehat itu dari apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan. Itu. Kalau mau cerdas ya harus harus bela, harus berjuang, harus bekerja keras. Jadi anak muda tidak boleh mau yang gampang-gampang. Tidak boleh bergantung sama orang lain. Tidak boleh bergantung sama keluarga. Tidak boleh bergantung sama pendeta. Tidak boleh bergantung sama
Bapak Ibu guru, harus harus berusaha, harus bekerja keras. Jadi kalau kerja belum dapat tidak usah takut, karena Tuhan itu mengenal kita semua. Jadi belajar, bekerja, berjuang supaya sampai, ya orang bilang katanya setinggi langit kan, bintang di langit kan begitu. Jadi belajar itu menjadi kebutuhan utama. Sekarang ini kamu lebih mudah daripada kami dulu. Zaman kami, Pak Pendeta, Pak Ketua Santo, zaman kami dulu tidak ada alat bantu. Kalau kamu sekarang kan perlu saja langsung klik, semua sudah. Tapi kalau kata Pak Wadu dengan saya dan Pak Pendeta sana, mungkin kami masih unggul daripada kamu. Karena kita dulu pakai, ya bagaimana, jadi memori kami masih lebih unggul daripada anak-anak muda sekarang ini. Ya karena gampang toh, pegang HP, klik saja sudah semua ada. Tapi ada yang ada di sini, saya percaya tidak ada yang masuk dalam kelompok itu. Kamu adalah pekerja keras. Kamu adalah orang-orang yang bertekad untuk mau maju, untuk mau berjuang. Maka sekolah itu penting. Harus tertib, tidak boleh tidak boleh begadang banyak. Kamu masih muda itu kamu harus tertib, disiplin. Ya, pegang firman sebagai kekuatan. Tidak boleh, minta maaf ya, kita telah tahu keadaan yang ada sekarang. Pegang HP terus, jangan sampai terpancing. Jangan sampai larut dalam keadaan itu, situasi itu. Saya minta dalam nama Tuhan, kita harus tolak hal-hal yang tidak baik, kehidupan yang mengancam perjalanan masa depan generasi muda ini. Ini akan ditangkal kalau karakter kita kuat, iman kita kuat. Jadi nanti yang menguasai masa depan orang pintar banyak, orang sehat banyak, tapi kesempatan kan terbatas. Maka peluang yang terbatas, kesempatan terbatas hanya dikuasai oleh orang-orang yang sehat, cerdas, berkepribadian yang teguh kuat, takut Tuhan. Firman bilang permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Dan ini tidak bisa turun sendiri. Firman yang lain juga bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan kamu yang hari ini hadir sini, tepuk tangan untuk kamu. Karena kita tidak hanya sekedar membaca, mendengar, tapi kita kerjakan. Kehadiran anak-anak selama 3 hari di sini itu adalah bagian dari upaya mencari tempat, mendahulukan Tuhan dalam seluruh kehidupanmu. Sekali lagi tepuk tangan untuk Anda semua. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Kalau ini bisa dikerjakan terus-menerus, maka mujizat itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Siapa yang bilang tidak? Bisa. Jadi supaya kamu bilang mujizat itu masih ada, saya cerita sedikit pengalaman hidup. Saya ini Elisa Kambu, orang Sorong. Saya sekolah di SMP, saya kelas 4 SD itu bapak saya sudah meninggal. Ini anak yatim yang berjuang, sekarang jadi bupati 2 periode. Itu karena Tuhan. Saya jadi bupati bukan di Sorong yang ada keluarga,
yang ada famili ini. Saya bupati di Asmat, tidak ada keluarga di sana, tidak ada orang Sor, ada tapi hitung dengan jari belum cukup. Tapi Tuhan, saya bisa jadi bupati di sana, mujizat. Di Asmat itu keuskupan, mayoritas penduduk sana Katolik, dan 80% penduduk lokal di sana. Jadi waktu pemilu, isu yang dibangun di sana itu tidak, yang penting harus orang Asmat, yang kedua harus orang Katolik. Saya bukan orang Asmat, saya bukan orang Katolik, tapi Tuhan izinkan saya untuk bisa jadi bupati di Asmat 2 kali. Itu karena Tuhan. Semua ini kasih karunia Tuhan. Dan ini anda-anda ini hebat. Pasti akan semua, ada yang pasti akan menjadi dokter, ada yang menjadi pilot, ada yang akan menjadi tentara, polisi. Tapi tentara polisi ini yang jenderal bisa. Itu kata firman, iman itu apa? Ya atas sesuatu yang, nah jadi maksudnya iman itu yang penting, yang akan mengantarkan kita untuk bisa melewati semua itu. Jadi kamu bisa kemana-mana, bisa hidup karena Tuhan. Kamu tidak sendirian. Kamu bangga punya Tuhan yang hidup. Kita bangga punya Tuhan yang hidup. Harap ini menjadi modal utama kita. Kita punya orang tua, ya sebentar kita sama-sama, tapi kalau kita sudah kuliah, kita suka tinggal mereka. Kalau kita pergi kerja, dapat kerja, jauh lagi, kasih tinggal mereka lagi. Kalau kita sudah menikah lagi, kasih tinggal orang lagi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu tetap bersama-sama kita. Ini tinggal keyakinan saja. Tinggal percaya atau tidak. Kamu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau kamu percaya, mujizat pasti terjadi atas dirimu. Saya harap ini yang menjadi hal yang berikut. Kalau kita mau supaya kita bisa dapat berkat Tuhan, itu Alkitab Mazmur 133. Alangkah indahnya kalau kita ini hidup rukun. Itu firman ini hanya 3 ayat saja. Katanya seperti embun yang turun dari Gunung Hermon. Dia turun tapi tidak langsung di leher atau jubah. Dia turun di kepala. Kepala baru turun ke leher, jubah. Ayat ketiga jaminannya itu dia bilang begini, di sanalah. Dan kita tidak sibuk lagi cari-cari. Tapi di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat kehidupan. Berkat ini tidak hanya sepotong-sepotong, tapi berkat kehidupan yang kekal. Jadi kita sudah menerima Yesus ini berkat yang luar biasa. Ini harus tetap kita jujur, kita jaga. Untuk itu kamu sama-sama ini hidup itu harus damai di antara. Tidak boleh fitnah teman, tidak boleh suka bohong, tidak boleh membenci teman, tidak boleh berprasangka buruk terhadap teman, tidak boleh menuduh teman. Kamu harus hidup damai, harus
bersatu, harus berjuang bersama supaya saling melengkapi. Karena kalau kita sendiri kita tidak bisa. Ada orang tuh supaya kita juga berjuang. Saya harus lebih dari dia. Bisa toh? Ya, kamu hebat. Jadi ini penting. Maka kedamaian, ketenangan, kenyamanan adalah idaman semua umat manusia. Kita ini mau aman, mau damai, mau tenang. Gereja ini akan maju kalau kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang kecil, gampang kita ucapkan, tapi laksanakan ini berat. Tapi jangan takut, ada Roh Kudus. Tinggal kau minta, buka diri, Roh Kudus memampukan engkau bisa melewati semuanya. Ini yang penting, ini yang kedua. Yang ketiga, siapa yang pernah marah orang tua? Harus jujur. Ya, tepuk tangan untuk kamu semua. Karena itu gentleman. Ini tempatnya untuk kamu harus mengaku semua. Supaya nanti didoakan supaya kamu pulang tidak boleh berperilaku gitu. Karena orang tua adalah Allah. Hormatilah ayah dan ibumu supaya itu. Ini pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Kalau mau diberkati harus hormati orang tua. Orang tua ini pertama ayah dan ibu, gembala kita di jemaat di mana kita berada, badan pelayan, majelis, pengasuh kita yang lebih tua dari kita. Ini orang tua. Ini harus kita hormati, kita hargai. Yang berikut anak muda ini kan ya biasa, ya harus tinggalkan tinggi hati, angkuh, sombong. Siapa yang tidak pernah angkuh, angkat tangan. Ya puji Tuhan kalau ada. Tapi yang pasti, ya kalau ada mari kita berdoa supaya itu bisa ditinggalkan. Nah, ini yang penting untuk kita semua. Jadi maksud saya tidak bicara teratur, tapi saya ingin memberikan pengalaman hidup bahwa Tuhan kita itu hidup dan Dia tidak pernah akan tidak lalai dalam menepati janjinya. Kamu lihat pengalaman kemarin dibicara tentang Yusuf. Yusuf itu seperti itu. Waktu bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian, Musa mati, ya Tuhan tidak cari orang lagi, kirim orang dari mana, tapi Dia memilih di antara itu satu anak muda yang namanya siapa? Yosua. Tepuk tangan untuk kita semua. Yosua itulah yang memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Jadi tahun 2014 itu saya berdiri di tempat yang Yosua, tempat di mana Musa duduk dan berdoa untuk melihat lembah Yeriko. Saya sedang berdoa di situ dan ada satu hamba Tuhan. Ya dia datang langsung dia lihat saya begitu, langsung dia mengucapkan profetik. Disinilah tempat peralihan generasi. Generasi Musa kepada generasi Yosua. Dia lanjutkan Bupati Asmat 2015 beralih dari Yuventius Biakai ke Elisa Kambu.
Itu 2014 bulan Juli. Nanti 2015 bulan Desember baru pemilu. Saya pulang dari Israel langsung tancap gas. Karena saya sudah tangkap visinya dulu. Karena Tuhan sudah beritahu saya dulu. Dan saya bergerak. Ya, Tuhan izinkan jadi Bupati Asmat. Begitu. Jadi saya terimanya itu di Israel, di Gunung Nebo. Jadi saat sedang melihat lembah Yeriko, saya tunduk dan saya berdoa di situ. Baru pendeta ini datang, langsung dia melihat saya begitu, sudah mengucapkan pepetik. Di sinilah tempat peralihan generasi dari Musa kepada Yesua, bangsa Israel. Bupati Asmat 2015 beralih dari Yvensius Biakai ke Elisa Kambu. Saya pulang langsung saya tancap gas. Puji Tuhan. Jadi kalau kamu bergaul karib dengan Tuhan, nanti apa yang Tuhan mau tentang dirimu dia beritahu duluan. Pakai orang lain untuk beritahu kita. Saya rasa ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi, kamu tidak rugi ada di sini. Percaya? Percaya kan tidak? Atau ada yang merasa rugi? Kamu tidak rugi hadir di kegiatan ini. Karena kamu mengerjakan Matius 1 apa Markus kan nanti Pak Pendeta yang lanjutkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau dapat laki-laki yang ganteng, mau dapat istri yang cantik, ini tempatnya, tidak usah kemana-mana. Nah, Tuhan akan sediakan untuk kita. Kamu ingat, Papua ini tanggung jawabmu. Gereja ini, gereja Pentakosta di Indonesia, ini saat ini sedang ada menjadi tanggung jawabmu. Maka saudara-saudara, anak-anak harus berjuang, mempersiapkan diri supaya menjadi penerus pelayanan ini, penerus pembangunan. Jadi kalau kita kembali sedikit ke sejarah bangsa kita, kamu lihat dulu yang memulai pergerakan nasional, Soekarno dengan teman-temannya sampai dengan ini, Indonesia ini orde baru, orde lama runtuh itu digerakkan oleh generasi muda. Baru orde baru hancur itu digerakkan oleh generasi muda. Jadi generasi muda memiliki posisi yang sangat strategis untuk gereja, bangsa, dan keluarga. Kami orang tua itu bahagia kalau kamu itu baik. Kamu bisa sukses, itu kami bahagia. Membuat kami umur tambah panjang. Tapi kalau kamu kacau-kacau, bikin kita umur semakin pendek. Karena stres. Jadi kamu cinta orang tua ke tidak? Sayang orang tua ke tidak? Kalau sayang maka harus tertib. Harus disiplin. Harus hidup baik supaya berjuang sukses, supaya menyenangkan hati kami orang tua. Kami bisa umur panjang. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita semua berdoa supaya tempat di mana kita berada, tanah Papua ini tetap harus aman, supaya semua pelayanan di sini tetap lancar, pembangunan tetap lancar, ada kesempatan untuk orang-orang yang mencari pekerjaan, usaha dan lain sebagainya bisa. Maka kita butuh pemimpin yang takut Tuhan. Siapapun yang Tuhan izinkan, kita semua berdoa supaya dia berdiri untuk semua golongan, semua pemangku kepentingan.
dia tidak berpikir untuk satu kelompok tertentu, satu etnis tertentu, satu ya suku tertentu, tapi dia berdiri untuk semua umat yang ada di atas tanah ini. Saya rasa demikian. Sekali lagi, saya hari ini jadi bupati itu karena saya pernah jadi anak sekolah minggu. Saya senang waktu jadi mahasiswa itu kumpul-kumpul juga dalam pelayanan di GMKI, suka kumpul dengan anak-anak muda. Saya agak terlambat di kampus, tapi hasilnya saya nikmati sekarang. Saya bisa seperti ini, luar biasa. Saya background pegawai negeri sipil, pernah jadi staf, jadi camat, jadi inspektur, jadi sekda, dan boleh jadi bupati. 2 periode. Dan kalau Tuhan izinkan, nanti saya ikut juga bertarung di pemilu kada gubernur Papua Barat Daya. Itu kalau Tuhan izinkan, semua tetap kita. Tapi ini bukan kampanye tidak, tapi saya cerita begitu. Mohon izin supaya kita bisa, anak-anak harus fokus. Saya rasa demikian. Lebih dan kurangnya, kalau nanti ada 1-2 yang bisa memberi respon, silakan. Kalau tidak juga terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, tapi saya mewakili kita dulu. Siap. Kelihatan waktu ini mengejar kita. Jadi begini, kamu semua bermata lihat ke depan. Kita ini ada firman Tuhan bicara Ulangan 28 ayat 15. Kalau saya angkat bukan ekor tapi kepala, bukan turun tapi naik. Amin. Nah, yang cara ceramah ini, kalau Tuhan buka jalan, maka Bapak yang namanya Isa Kambu ini, kalau ada pemilihan gubernur Papua Barat Daya, salah satu calonnya, gitu. Kalau Tuhan pilih, makanya kita gunakan waktu ini, kita doakan beliau. Doa itu penting. Doa itu penting. Kita berdoa untuk beliau. Jadi orang Manado bilang begini, satu doa, lalu yang kedua itu gerakan kita, begitu. Masa pemuda ini saya tahu. Jadi kamu kenal baik siapa Bapak ini. Kita tidak gunakan waktu itu, tapi kamu lihat baik. Oleh kemurahan Tuhan, hamba Tuhan ini memberkati acara kita ini. Ya, sehingga acara kita ini, kalau saya bisa berjalan lancar sampai besok penutupan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Dari pemerintah kota, mungkin kamu dapat beras, tapi saya juga belum tahu apakah itu hari ini. Sedangkan hari ini hari terakhir, besok penutupan, apakah beras itu diberikan. Tapi kita dapat bantuan hambanya Bapak Isa Kambu sehingga acara ini nanti berjalan dengan baik. Karena pembicara yang dari Jakarta sementara berjalan ke sini, jadi kita minta maaf. Mungkin ada yang mau bertanya, tapi kita berdoa untuk Bapak dulu. Perkenalkan, nama saya Nicolo Nani. Oh, Nani. Saya dari Jemaat GPDI Solopide 12 Bambukuni. Bapak bilang Bapak sukses sampai saat ini, kita tahu itu karena kemurahan Tuhan. Tapi pasti ada tips-tips tertentu dari Bapak untuk kita anak muda yang berkembang seperti Bapak. Itu saja mungkin yang saya katakan. Terima kasih. Sebut nama jelas. Perkenalkan gereja saya Yunus Waromi, asal gereja GPDI Bukit Kasih. Saya bertanya, Bapak apa
saja dampak dan aspek penting membuat generasi muda begitu penting terhadap pemerintah? Oke. Nama saya Yohanes Musli Tabai, asal dari GPDI Osan. Saya berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang saya mau nanya, dalam kita menjadi seorang pemimpin, pasti ada seperti yang tadi dipertanyakan dari pertanyaan pertama, ada efek samping untuk kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Itu pertanyaan yang singkat yang saya mau tanya. Oke. Tepuk tangan untuk dia dulu, luar biasa. Jadi tips yang pertama, takut Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Yang ketiga, hormati orang tua. Hargai teman. Terus berusaha, bekerja. Itu tipsnya. Yang berikut, ya harus dekat dengan semua orang. Semua ini keluarga. Tidak boleh berpikir jelek terhadap sesama, apalagi merencanakan yang tidak baik. Yang berikut, ya kerjasama. Harus bekerja sama. Yang berikut, ini pepatah, tapi ini juga Alkitab bilang, siapa yang menanam, dia pasti siapa yang menabur, pasti menanam itu memetik. Menabur baru kalau kau tabur benih yang tidak baik, ya kau dapat hasil yang tidak baik juga. Kau tabur yang baik, kau akan pasti dapat yang baik juga. Jadi harus bekerja keras, berjuang terus. Tidak boleh puas dengan apa yang ada. Tapi ya yang baik-baik, bukan harus menekan orang, paksa orang, kasar, tidak. Jadi itulah yang memberi saya bisa diterima oleh saudara-saudara di Asmat sebagai bagian dari mereka. Walaupun ada isu sebesar itu, tapi ya karena saya sudah menjadi bagian dari mereka. Ini yang penting. Jadi yang saya dapat tuh karena hasil taburan saya, hasil tanamnya. Begitu, kira-kira begitu. Intinya tips itu kira-kira begitu. Kamu anak muda harus bisa. Tidak boleh jangan pede, jangan kurang percaya diri, harus percaya diri. Kamu ini orang-orang pilihan. Siapa yang orang-orang pilihan di sini, angkat tangan. Harus deklarasikan itu dalam dirimu, supaya itu akan menginspirasi Anda untuk terus bergerak maju, berjuang untuk mencapai cita-citanya. Oke. Ya, karena pemuda ini posisinya strategis. Pemerintah itu kan akan tetap ada sepanjang dunia ini Tuhan izinkan masih ada. Tapi kalau pemimpin akan berganti generasi ke generasi. Itu sebabnya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menyiapkan pemimpin berikutnya, generasi berikutnya secara baik. Itu sebabnya kesadaran itulah yang memanggil pihak majelis daerah Gereja Pentakosta di Indonesia untuk melakukan ini. Itu dalam salah satu
panggilan untuk mempersiapkan generasi muda untuk akan menerima tongkat estafet, melanjutkan pelayanan gereja ini maupun pembangunan. Pemerintah juga demikian. Pemerintah ini kan lembaga, dia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi yang menggerakkan ini kan orang-orang. Maka orang-orang harus dipersiapkan secara baik, apalagi generasi muda. Kalian ini hebat karena kamu ada di tengah. Kami orang tua ada di bawah, tapi generasi yang ada di atas kamu juga masih menunggu kalian. Jadi kalau kalian bisa siap secara baik, maka kamu akan meneruskan itu juga untuk. Jadi ini penting, strategis. Tidak ada sesuatu kalau ada anak muda yang bergerak akan susah juga. Jadi kamu penting, harus percaya itu. Begitu pentingnya maka pemerintah menempatkan generasi muda dalam berbagai kebijakan yang diambil, diberikan ruang yang cukup untuk pengembangan. Gereja juga merasa itu, mempersiapkan itu. Itu sebabnya anak-anak ini dipersiapkan melalui pendidikan sampai di perguruan tinggi, di pelatihan. Itu karena melanjutkan nanti. Karena mereka akan melanjutkan. Kalau tidak, berarti habislah. Kira-kira begitu. Jadi itu penting. Jadi kamu tetap harus bilang saya penting untuk Tuhan. Saya penting untuk gereja ini. Saya penting untuk bangsa dan negara ini. Demikian. Silakan. Ya, pemimpin yang hebat itu ya, itu pertama kita harus percaya bahwa Tuhan menyiapkan itu untuk setiap kita dalam tanggung jawab kita yang berbeda-beda. Itu pertama. Karena dengan keyakinan itu kita akan berusaha untuk menyiapkan diri secara baik. Anda mau menjadi pemimpin yang hebat, Anda akan mulai belajar sekarang. Sekolah sampai di perguruan tinggi atau sampai di SMA. Saudara bisa belajar apa saja. Sekarang ya belajar harus memiliki keterampilan, maka menguasai teknologi, maka harus ikut kursus komputer, mau ikut apa, semua kira-kira seperti itu. Maka kita harus belajar. Dan pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang terus selalu belajar dari waktu ke waktu. Belajar di masyarakat, belajar membaca, tapi juga melihat pengalaman hidup, menjadikan figur-figur atau orang-orang tertentu menjadi pemimpin. Apalagi kita anak-anak Kristen. Jadikan Yesus sebagai sentral yang menyiapkan semuanya untuk kita. Pemimpin besar kita adalah Yesus. Dia berani berkorban untuk Anda dengan saya. Pemimpin yang mau sukses harus siap waktu berkorban untuk rakyatnya, untuk siapa saja, untuk kelompoknya. Kalau dia tidak mau berkorban, jangan jadi pemimpin. Kalau tidak pernah berpikir tentang orang lain, tidak usah jadi pemimpin. Karena pemimpin itu hadir untuk melayani sesama yang lain. Hadir untuk menolong orang yang lain. Jadi itu yang bisa mendorong kita untuk selalu. Jadi belajar itu tidak boleh terhenti. Dan tidak boleh takut salah. Salah itu bisa, supaya kita bisa memperbaiki. Tapi kalau kau takut, engkau tidak melangkah, nanti kau ada dalam keadaan itu terus sampai dengan. Tapi kalau kau melangkah salah, kau pasti akan memperbaiki. Itu kira-kira pemimpinnya seperti itu. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang juga bisa berani mengakui kesalahannya terhadap kelompok yang dia pimpin. Karena dia bukan malaikat, manusia juga. Nah, tapi dia yang bisa berani mengaku kesalahannya, merangkul semua, bekerja sama, membagi tugas dengan baik, distribusi dengan contoh panitia ini. Kalau tidak didistribusi, ketua panitia sendiri kan tidak bisa. Jadi pemimpin harus mampu mendistribusikan. Pemimpin-pemimpin begini yang dibutuhkan oleh
Tuhan untuk kelanjutan pelayanannya, dibutuhkan oleh negara untuk membangun bangsa ini, dibutuhkan oleh keluarga. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi, tapi tetap ya jangan lupa takut Tuhan. Tertib dalam hidupmu. Yang kurang-kurang dilepas pergi. Yang baik dipertahankan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau ini saya akhiri percakapan ini, apa yang saya cerita tadi itu kamu nanti pulang baca di Amsal 3. Jadi itu berkat dari hikmat. Nanti kamu baca dari Amsal 3, kamu baca ayat itu semua habis. Nanti kamu renungkan sendiri. Kalau mau sukses, ini sebagian dari firman Tuhan juga yang akan mengantar Anda untuk meraih kesuksesan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Mohon maaf kalau dalam percakapan tadi ada tutur kata atau mungkin saya tidak tampil menyampaikan sesuatu yang mungkin menjadi harapan dari anak-anak semua. Saya mohon maaf. Dan saya berdoa pasti anak-anak pulang dari tempat ini tidak sia-sia. Pasti diberkati Tuhan. Dan kegiatan ini boleh berlangsung berakhir dengan baik. Selanjutnya mohon dukungan doa. Kalau Tuhan izinkan, besok pagi saya kembali ke Asmat. Tapi perjumpaan kita ini bukan perjumpaan yang terakhir. Kita pasti akan ketemu di kesempatan-kesempatan yang lain. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati kita semua. Terima kasih untuk panitia. Mohon maaf untuk waktu yang sudah disita ya. Besar anugerah melimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Oh haleluya, sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi generasi penerus ini. Tuhan memberkati ceramah yang banyak firman Tuhan telah mengalir. Biarlah buka telinga kami dan taruh di hati kami, sehingga firman itu menjadi berkat. Alangkah indah kalau keluarga Allah itu rukun. Amin. Dan kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Amin. Terima kasih Tuhan, turun di atas semua peserta dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan kami yang terangkat ini, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami arahkan kepada hamba-Mu Bapak Elisa Kambu. Tuhan, firman Allah berkata, bukan turun tapi naik, bukan ekor tapi kepala. Kami imani itu dan kami memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat. Tuhan memberkati hari ini dalam setiap langkahnya, kemanapun diberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan.